Baru-baru ini perhatian publik tertuju pada dinamika internal di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Akhir November lalu, Syuriah, pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama, mengeluarkan surat keputusan yang bikin kaget, memberhentikan Gus Yahya dari posisi Ketua Umum PBNU 2021-2026. Langkah ini langsung memantik kegaduhan. Keputusan setingkat ini bukan perkara remeh, karena pos Ketua Umum NU identik dengan mandat besar, legitimasi organisasi, dan arah politik umat. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi di balik meja rapat PBNU? Minggu 21 Desember, para kiai sepuh NU akhirnya turun gunung. Lewat musyawarah kubro di Lirboyo, ratusan pengurus dan jajaran mustasyar memberikan ultimatum keras. Hasilnya ada 3 poin krusial, termasuk tenggat waktu 3 hari agar kedua kubu segera melakukan islah. Guncangan di tubuh PBNU terlihat dari eskalasi keputusan dan respons yang berlangsung hanya dalam hitungan hari. Ini rangkaian kronologinya. 20 November, Syuriah PBNU menyampaikan ultimatum. Gus Yahya diminta mundur dalam 3 hari karena dinilai melanggar prinsip dan nilai organisasi. 22 November, dalam rapat koordinasi bersama PWNU se-Indonesia di Surabaya, Gus Yahya menyatakan tidak akan mundur, sebab masa mandatnya selama 5 tahun. 25 November, beredar surat edaran pemberhentian Gus Yahya, menyebut kepemimpinan diambil alih Rais Am. Namun dokumen itu tidak memuat stempel digital resmi dan ditandai sebagai draft. 28 November, Gus Yahya melakukan perombakan internal, termasuk mencopot Gus Ipul dari posisi Sekretaris Jenderal. 9 Desember, Syuriah menggelar rapat pleno. Mereka menetapkan Kiai Haji Zulfa Mustafa sebagai PJ Ketua Umum PBNU. Syuriah menyebut ada 2 alasan utama di balik keputusan memberhentikan Gus Yahya, menyangkut prinsip dasar organisasi. Pertama, Syuriah menyoroti pelibatan akademisi Peter Berkowitz yang dipandang berafiliasi dengan Zionisme dalam program kaderisasi internal. Langkah itu dianggap tak sejalan dengan nilai organisasi. Kedua, Syuriah mempertanyakan akuntabilitas keuangan. Merujuk audit internal 2022, ada aliran dana sekitar 100 miliar rupiah ke rekening PBNU yang saat itu dikendalikan Mardani Maming, pihak yang sedang tersangkut kasus hukum. Ini yang perlu digarisbawahi bukan persoalan pribadi, tetapi soal nilai dan prinsip organisasi. Bukan juga perbedaan pandangan politik, tetapi pelanggaran terhadap muqaddimah qanun asasi. Jadi ini persoalan yang bersifat ideologis dan menjaga marwah jamiah. Saya kira itu. Gus Yahya menepis 2 tuduhan tersebut. Terkait isu Zionisme, ia menyebut sejak lama bersuara membela Palestina dan tidak pernah mendukung kebijakan Israel. Untuk isu dana 100 miliar rupiah, ia menyebut tuduhan pencucian uang sebagai narasi yang sengaja diarahkan untuk menjatuhkannya. Merujuk ADART-NU, pemberhentian Ketua Umum hasil muktamar tidak bisa dilakukan secara sepihak. Prosesnya harus melewati tahapan formal dan keputusan final hanya dapat diambil melalui forum tertinggi, yaitu muktamar luar biasa. Ini adalah pemecatan yang terjadi pertama kali dalam sejarah NU. Makanya saya pribadi sangat menyesalkan kenapa hal ini bisa terjadi gitu, karena saya merasa tradisi kiai itu namanya tabayun, namanya ngecek sana sini, ngajak rembukan sesepuh kiai lain itu udah berlangsung bertahun-tahun. Akibatnya kini muncul 2 klaim kepemimpinan. Kubu Gus Yahya dan pihak yang menetapkan Kiai Haji Zulfa Mustafa sama-sama menyatakan memegang mandat sah organisasi.
Konsekuensinya terasa hingga lembaga-lembaga di bawah PBNU. Banyak pengurus mengaku bingung menjalankan program karena tidak jelas garis komandonya. Ya setelah pleno itu kan ketika surat pemecatan itu muncul kan kita jadi bingung. Kalau sudah dipecat terus kita komunikasinya sama siapa? Apalagi hampir semua program-program di lembaga, khususnya Lakpesdam, program-program strategisnya PBNU itu banyak yang diserahkan ke Lakpesdam dan hubungannya langsung ke ketum. Ada spekulasi lain yang ikut mencuat, yakni konsesi tambang yang diberikan oleh pemerintahan Jokowi sejak 2024, diduga menjadi salah satu pemicu ketegangan di internal PBNU. Bahkan mantan Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Said Akil Siroj, pernah menyarankan agar konsesi tersebut dikembalikan ke pemerintah demi meredam polemik dan potensi konflik kepentingan. Di sisi lain, Gus Yahya tidak menutup kemungkinan isu tambang ikut mempengaruhi dinamika internal. Namun ia menegaskan ada persoalan lain yang ia nilai lebih substansial. Dinamika ini menjadi ujian kedewasaan organisasi. Dua klaim kepemimpinan dan silang tuduhan menempatkan proses pengambilan keputusan di bawah sorotan publik. Tahap selanjutnya bergantung pada mekanisme internal, apakah melalui forum tabayun, pleno lanjutan atau muktamar luar biasa yang akan menentukan arah PBNU ke depan. Menurut kamu, langkah apa yang paling tepat untuk menyelesaikan konflik ini?